bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya bekerja adalah tanggung jawab rohani. Ayat firman Tuhan untuk kita dari 2 Tesalonika 3:10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di zaman sekarang banyak orang ingin mendapatkan hasil besar dengan cara instan. Ada yang ingin kaya tanpa usaha, ada yang malas bekerja tetapi ingin hidup enak. Bahkan ada yang hanya berharap pada bantuan orang lain, padahal tubuhnya sehat dan masih kuat bekerja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa bekerja bukan hanya kebutuhan hidup, tetapi juga tanggung jawab rohani. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk bermalas-malasan. Tuhan menciptakan manusia untuk berkarya, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Sejak awal penciptaan, Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Artinya bekerja adalah bagian dari rancangan Tuhan bagi manusia. Karena itu orang percaya tidak boleh hidup dalam kemanasan. Tuhan adalah pribadi yang bekerja. Yohanes 5:17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perkataan Yesus ini sangat luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa saja tetap bekerja. Tuhan tidak pernah malas. Tuhan terus berkarya, memelihara bumi, memberi kehidupan, membuka jalan, menolong umatnya, dan menggenapi janjinya. Kalau Tuhan saja bekerja, mengapa manusia mau hidup bermalas-malasan? Kadang ada orang berkata, aku malas bekerja, aku capek, aku tidak mau susah. Tetapi firman Tuhan mengajar bahwa bekerja adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Bekerja bukan kutuk, bekerja adalah kehormatan. Melalui pekerjaan kita belajar tanggung jawab. Kita belajar disiplin, belajar setia, belajar bersyukur, dan belajar bergantung pada Tuhan. Paulus memberi teladan dalam bekerja. 1 Tesalonika 2:9, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Paulus bukan hanya pandai berkhotbah, ia juga bekerja dengan tangannya sendiri membuat kemah. Walaupun ia seorang rasul besar, ia tidak malas. Ia tidak hidup dengan memanfaatkan orang lain. Ini teladan yang luar biasa. Kadang ada orang mau dibantu terus, maunya terus menerima terus, tetapi tidak mau berusaha. Paulus menunjukkan bahwa orang percaya harus rajin bekerja dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Kerja keras adalah kesaksian hidup. Orang akan melihat iman kita bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari tanggung jawab hidup kita. Kemalasan membawa kehancuran. Amsal 18:9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Firman Tuhan sangat keras terhadap kemalasan. Mengapa? Karena malas bisa menghancurkan masa depan, keluarga, pelayanan, bahkan iman seseorang. Orang malas biasanya suka menunda, tidak disiplin, banyak alasan, ingin hasil cepat, mudah menyerah. Kemalasan membuat seseorang kehilangan kesempatan. Sedangkan orang rajin biasanya terus belajar, terus berusaha, tetap setia dan tidak mudah menyerah. Tuhan lebih menghargai orang sederhana yang rajin daripada orang berbakat pemalas. Bekerja adalah bentuk tanggung jawab kepada keluarga. 1 Timotius 5:8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, ia orang itu murtad. Ayat ini sangat tegas. Tuhan ingin setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang ayah bekerja demi keluarganya. Seorang ibu bekerja dan mengurus rumah dengan setia. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh. Semua itu adalah bentuk tanggung jawab. Tuhan tidak ingin kita menelantarkan keluarga. Mungkin pekerjaan kita kecil. Mungkin penghasilan belum seberapa besar. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan dan kerja keras kita. Jangan malu dengan pekerjaan yang sederhana. Yang memalukan bukan pekerjaan kecil, yang memalukan adalah malas bekerja padahal kita mampu. Jangan mau hidup instan. Di zaman sekarang banyak orang tertipu karena ingin cepat kaya. Ada yang ikut penipuan online,
investasi palsu, judi, pekerjaan skam, atau ingin uang tanpa kerja keras. Tetapi firman Tuhan mengajar berkat yang benar datang melalui kerja keras, kejujuran, dan kesetiaan. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuhan dapat memberkati pekerjaan kecil menjadi besar. Jangan iri melihat keberhasilan orang lain. Tetaplah setia pada pekerjaan kita. Tuhan memberkati orang yang rajin. Tuhan melihat setiap tetes keringat kita. Mungkin hari ini pekerjaan terasa berat, usaha sepi, hasil belum terlihat, atau hidup terasa sulit. Tapi jangan menyerah, Tuhan sanggup membuka jalan. Kerja keras yang disertai doa tidak akan sia-sia. Mungkin manusia tidak melihat perjuangan kita, tetapi Tuhan melihat semuanya itu. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan upah dan pertolongannya. Ada 2 orang petani. Petani pertama rajin bangun pagi, membersihkan ladang, menanam dan merawat tanamannya setiap hari. Petani kedua malas, ia sering tidur, menunda pekerjaan dan berharap hasil banyak. Ketika musim panen tiba, ladang petani rajin penuh hasil, tetapi ladang petani malas dipenuhi rumput liar. Hasil panen tidak ditentukan oleh mimpi, tetapi oleh kerja keras dan kesetiaan. Demikian juga hidup kita. Masa depan yang baik dibangun melalui ketekunan setiap hari. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memanggil kita menjadi orang yang percaya, yang rajin, yang bertanggung jawab, yang disiplin dan tidak malas. Bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan, apapun pekerjaan kita hari ini. Petani, pedagang, guru, sopir, ibu rumah tangga, pekerja harian atau pelayan Tuhan. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sama-sama berdoa. Tuhan, ajar aku menjadi pribadi yang rajin dan bertanggung jawab. Jauhkan aku dari kemalasan dan keinginan hidup instan. Berikan kekuatan untuk bekerja dengan setia dan jujur. Berkati pekerjaan tanganku supaya menjadi berkat bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.